Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang tema manajemen dan saya hari ini akan mengenalkan aplikasi-aplikasi pendukung kewirausahaan. Nah, pada pengenalan kali ini nanti akan saya kenalkan sebuah aplikasi yang dimana aplikasi tersebut lengkap ya dan ada free-nya juga. Namun selain kita juga harus install, kita juga harus nanti ada setting ketika mau di-hosting atau misalkan ini memang mau di-publish, memang butuh biaya gitu. Cuman untuk saat ini, jadi saya mengenalkan supaya nanti kalian memang punya usaha, Anda bisa menggunakan aplikasi atau memanfaatkan aplikasi ini. Aplikasinya adalah Odoo ya. Ketika nanti Anda install, Anda akan memiliki seperti ini. Ya, banyak sekali. Ada penjualan, ini untuk penagihan, ada CRM, Customer Relationship Management. Dia digunakan untuk melacak prospek dan peluang ya. Kemudian ada manufacturing, ini kalau yang manufaktur. Ada situs web. Nah, ini kalau kita mau bikin websitenya. Kemudian ada stok persediaan, ini untuk inventory, kemudian ada akuntansi. Nah, akuntansi ini berbayar. Jadi kalau yang ada tulisan pasang ini bisa kalian gunakan. Tapi kalau yang tulisannya di upgrade ini berarti Anda harus bayar. Nah, saya menggunakan fitur-fitur yang bisa saya pakai gratis. Salah satu contohnya adalah penjualan dan penagihan. Kemudian juga situs web. Nah, kalau belum ada tulisan learn more, berarti belum Anda pasang. Jadi Anda harus pasang terlebih dahulu, nanti langsung misalkan contohnya ini post, saya klik pasang. Nanti akan ada otomatis dia akan menginstal di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasi Odoo ini berbasis website ya. Nah, nanti langsung Anda merujuk pada POS. POS itu adalah pelayanan untuk penjualan seperti di Alfamart dan sebagainya, untuk kasir lah intinya. Nah, ini saya contohkan misalkan saya mau membuat situs web. Nah, ini go to website ya. Nah, ini di web ini kan ada toko. Nah, di sini ada barang-barang. Nah, barang-barang ini sebenarnya yang saya jual ya. Misalkan saya jual terkait paket CCTV, adapter dan sebagainya. Nah, ini saya input di penjualan. Jadi antara aplikasi satu dengan yang lainnya dia saling berkaitan gitu. Nah, ini kalau di penjualan ini ada produk. Nah, produk ini digunakan untuk memasukkan master barangnya. Nah, dibuat seperti itu. Nah, ini ada nama produknya, kemudian tipe produknya apa, storable produk atau produk konsumsi dan sebagainya. Nah, ini bisa ada pajaknya, harga penjualan seperti itu. Nah, ini nama-nama produknya. Ini ada penawaran, ada order, ada pelanggan seperti itu. Nah, pelanggan itu adalah untuk nama-nama pelanggan kita. Kemudian ada laporan juga. Ini nanti ada juga seperti ini. Terus ini juga terintegrasi dengan pembelian. Kalau pembelian berarti kita beli barang. Jadi order dari pihak mana ya, supplier kita. Nah, permintaan penawaran berarti kita minta quotation ke sana. Kemudian order berarti kita bikin PO untuk supplier atau pemasok kita. Nah, ini pemasok. Pemasok ini adalah supplier kita. Jadi tinggal dibuat, nanti tinggal dikasih nama gitu. Kemudian ada produknya juga. Produknya apa saja? Nah, ini sebenarnya produk ini saling berkaitan ya antara pembelian dan penjualan seperti itu. Jadi ada banyak. Kemudian ada penagihan. Nah, penagihan ini kalau kita bikin invoice. Nah, kemarin misalkan saya sudah bikin invoice. Nah, ini ada buat invoice itu nanti secara otomatis produknya ini bisa masuk. Jadi Anda bisa mengeksplor ya, ini mencoba-coba. Ini tidak akan error atau bagaimana ya. Jadi Anda coba-coba untuk menggunakan aplikasi Odoo ini. Jadi aplikasi Odoo ini benar-benar terintegrasi nih antar semuanya ini. Jadi banyak sekali. Jadi kalau Anda ingin menggunakan aplikasi ini, intinya kalau mau mencoba,
yang pasang-pasang ini bisa digunakan ya, bisa dicoba. Tapi kalau yang upgrade-upgrade ini ya harus bayar seperti itu. Jadi ini contoh apa namanya, aplikasi yang menurut saya lengkap banget dan ini juga ada pelatihannya. Walaupun saya sebenarnya belum ikut pelatihannya, tapi saya mengeksplor sendiri. Jadi Anda nanti bisa apa namanya, bisa mencobanya dari seluruh aplikasi ini. Saya pernah memakai sebelum aplikasi Odoo ini selengkap ini namanya Odoo Community ya. Nanti kalau downloadnya adalah Odoo Community karena ada Odoo Enterprise. Jadi Anda pilih Odoo Community karena itu yang gratis seperti itu. Saya dulu pernah pakai Odoo tapi Odoo-nya itu baru penjualan aja, belum selengkap ini seperti itu. Jadi intinya dalam manajemen itu ke dalam kita mengelola suatu usaha itu tentu kita harus pertama apa namanya, manajemen itu terdiri, kalau saya biasanya POAK ya, ada planning, actuating, organizing, actuating, dan controlling. Jadi manajemen itu planning berarti harus ada perencanaan. Nah, perencanaannya tuh bagaimana? Kemudian organizing itu artinya kita apa namanya, menetapkan struktur yang terdiri dari fungsi dan tugasnya masing-masing orang itu. Jadi kita menetapkan, kemudian actuating itu berarti pelaksanaannya. Lalu controlling berarti kita mengevaluasi kegiatan pelaksanaan tersebut. Nah, dalam organizing itu penting, kita harus menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jangan sampai orangnya ini nggak bisa marketing, nggak bisa ngomong, tapi Anda tempatkan di marketing misalkan, itu nggak cocok. Kemudian misalkan ini orangnya tidak punya tidak punya kompetensi di A, tapi ada tempatkan pada posisi yang membutuhkan A, itu seperti itu. Jadi organizing itu adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, seperti itu. Nah, kalau actuating itu melaksanakan berdasarkan planning yang ada. Nah, planningnya bagaimana, harus sesuai. Nah, kontrol itu melakukan apa namanya, mencocokkan antara pelaksanaan dengan penjadwalan atau planningnya itu sejalan atau tidak. Apakah terlalu mundur? Kalau terlalu mundur bagaimana actionnya? Apakah penambahan karyawan atau bagaimana, seperti itu. Jadi planning manajemen itu seperti itu. Nah, aplikasi itu sebagai support kita karena kita tanpa aplikasi dokumentasi kita sulit ya. Jadi kita harus memanfaatkan aplikasi. Nah, aplikasi ini mumpung gratis, Anda bisa pakai terlebih dahulu, mencoba. Coba aja satu persatu. Saya walaupun belum mencoba semuanya karena saya menggunakan penjualan dan penagihan saja saat ini ya. Kalau yang lain-lain belum saya coba satu persatu karena untuk mengeksplor ini ya butuh implementasi. Ya, Anda bisa nih yang kemarin mau bikin blog, misalkan punya hosting sendiri bisa pakai situs web ini. Nah, kalau situs web ini nanti Anda bisa nih gunakan apa namanya, untuk di hosting misalkan seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi ataupun manajemen sistem yang benar-benar saya pikir komplit ya. Jadi Anda bisa mencobanya seperti itu. Nah, pada pertemuan ini saya minta Anda untuk mencoba paling tidak penjualan aja, penjualan saja atau post boleh, post boleh. Nanti Anda coba, kemudian videokan Anda mencobanya seperti apa. Ya, saya pengen tahu eksplor juga karena ada beberapa saya belum mengeksplor. Siapa tahu Anda pengen pilih salah satu dari aplikasi yang dimiliki oleh Odoo ini, lalu Anda eksplor ya. Jadi saya pengen Anda cari tahu sendiri, kemudian Anda sharing menggunakan video seperti saya ini. Nanti Anda lalu buat video, upload di YouTube, kemudian nanti kirim link videonya ke saya seperti itu. Ya,
Boleh sama, maksudnya begini, semua boleh sama ya, boleh penjualan semua boleh, penagihan boleh, CRM atau yang mana aja boleh. Jadi tidak harus satu anak pilih ini nggak boleh, nggak seperti itu. Jadi boleh saja. Jadi tugasnya itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kalian dapat mencobanya, mengeksplor supaya Anda tahu, dengan Anda tahu, Anda akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan bisa sharing berbagi dengan yang lain. Knowledge kalau dibagi Anda semakin mahir. Jadi Anda harus bisa belajar lebih. Ini mungkin tidak akan ada yang apa namanya mengajarkan ini di mata kuliah tertentu, tapi di apa namanya di sini di angkatan 2018 ini saya coba memasukkan karena di angkatan 2020 nanti ada implementasi ERP. Ini namanya sebenarnya ERP ya, Enterprise Resource Planning, yang dimana semua ada modul-modulnya seperti itu. Itu saja saya tutup pertemuan ini. Semangat terus belajarnya, jangan sampai tidak semangat, selalu ada jalan untuk menyelesaikan masalah ketidaksemangatannya karena waktu Anda bisa apa namanya menjadwalkan kegiatan Anda, kalau uang bisa diselesaikan dengan apa berdiskusi. Seperti itu. Jadi tetap semangat belajarnya ya, jangan sampai Anda berhenti hanya karena permasalahan tertentu. Karena kalau Anda berhenti belajar, berhenti apa namanya di pendidikan, saya pikir Anda menunda kesuksesan. Itu saja. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.